Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Modian Tabiaki Pramudia dengan NRP 57216113942 dari kelas PP1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Pemberdayaan TI yang Efektif untuk Penyuluh Perikanan. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang dari semua banyak pemanfaatan dan pemberdayaan sebuah TI yang efektif untuk menyesuaikan kebutuhan tertentu, salah satunya adalah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penyuluhan perikanan. Pada era maju dan modern ini, TI sudah menjadi kebutuhan yang mendasar, terutama bagi setiap masyarakat dalam mendukung aktivitasnya untuk ukuran pekerjaannya. Perubahan serta tatanan yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini adalah akibat dari pemanfaatan teknologi informasi ini, khususnya kemajuan ponsel dan internet. Harus diakui bahwa pemanfaatan itu memerlukan proses yang panjang karena beberapa kesulitan teknis dan kurangnya keterampilan untuk menerapkan melalui teknologi informasi ini. Pemanfaatan teknologi ini, kebanyakan masyarakat umum di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar TI dimanfaatkan untuk keperluan hiburan semata, seperti menggunakan fasilitas yang terdapat pada suatu teknologi berupa PC, laptop, maupun smartphone atau handphone. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah jelaskan tentang penyuluhan perikanan itu sendiri. Yang kedua, jelaskan tentang karakteristik perikanan itu sendiri. Yang ketiga adalah jelaskan tentang kompetensi penyuluhan perikanan itu sendiri. Dan yang keempat adalah jelaskan tentang kinerja penyuluhan perikanan. Rumusan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah di atas yang tadi saya sebutkan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara memanfaatkan serta memberdayakan TI yang efektif untuk penyuluhan perikanan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama adalah membagikan pengalaman kerja peneliti kepada rekan-rekan seangkatan, adik kelas maupun kepada pihak-pihak yang kelak membaca karya tulis ilmiah ini. Yang kedua adalah memenuhi syarat-syarat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tugas terakhir di semester 1 ini. Manfaat penelitian memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tugas terakhir dari semester ini. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana cara memanfaatkan serta memberdayakan teknologi informasi yang efektif yang dapat dikembangkan oleh penyuluh perikanan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan itu sendiri adalah proses pembelajaran atau pengarahan terhadap masyarakat perikanan itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas kemampuan, yakni para pelaku utama maupun pelaku usaha. Jadi, agar bisa terarah dengan peran aktif dari individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan itu sendiri. Yang kedua adalah karakteristik penyuluhan perikanan. Karakteristik itu adalah merupakan sifat atau ciri seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan maupun lingkungannya. Jadi, penyuluhan perikanan itu memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kategori pendidikan formal, pengalaman penyuluh, pelatihan dari sertifikasi kompetensi, prestasi atau penghargaan bidang penyuluhan mempengaruhi keefektifan kinerja penyuluh. Yang ketiga adalah kompetensi penyuluhan perikanan. Kompetensi penyuluhan sendiri adalah karakteristik kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang melekat pada diri penyuluh yang menentukan keefektifan kinerja penyuluh dalam mengemban misi penyuluhan. Secara umum, kompetensi ini diartikan sebagai dimensi perilaku, keahlian, atau keunggulan seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Yang keempat adalah kinerja penyuluhan perikanan. Kinerja berasal dari pengertian performance, yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, kinerja mempunyai makna yang tersendiri, yaitu hasil kerja, tetapi termasuk berlangsungnya proses pekerjaan. Bahwa kinerja penyuluhan perikanan itu sendiri merupakan perwujudan diri atas sejauh mana tugas pokok yang dapat dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan. Kinerja ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik serta kompetensi penyuluhan perikanan. Bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April
tahun 2019 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian ditukar secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan variasi penggunaan TI dan tingkat aksesibilitas media internet yang cukup tinggi. Metode penelitiannya itu disesuaikan oleh peneliti dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang terkumpul nantinya akan dianalisis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. Lanjutan bab 3. Adapun alasan pemilihan metode deskriptif kualitatif adalah yang pertama adalah metode ini sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Yang kedua, penelitian ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga adalah dengan metode ini, peneliti dapat mengungkap semua fenomena dan keadaan serta data yang diperoleh, dideskripsikan dengan apa adanya. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode snowball sampling, yaitu yang berarti suatu pendekatan untuk menemukan informan atau informasi kunci yang memiliki banyak informasi. Dalam pelaksanaan metode ini, pertama-tama yaitu melakukan interview terhadap suatu kelompok atau seseorang responden yang relevan. Untuk selanjutnya, bersangkutan diminta untuk menyebutkan atau menunjuk calon responden berikutnya yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi yang sama. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kegiatan penyuluhan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, kegiatan penyuluhan terhadap kelompok sasaran dilakukan dengan metode ceramah dan metode demonstrasi. Dengan metode ini, selain agenda tetap untuk kegiatan penyuluhan yang berjalan biasanya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok sasaran itu sendiri. Untuk mengakses informasi seputar perikanan, penyuluh perikanan Kabupaten Bogor lebih sering menggunakan media handphone atau laptop pribadi sendiri. Penyuluh perikanan lebih sering menggunakan laptop pribadi karena media ini memudahkan mereka untuk menggunakan secara optimal karena tampilan informasinya menjadi lebih jelas dan teliti. Penyuluh akan mulai memanfaatkannya dengan menggunakan laptop sebagai perantara maupun smartphone atau handphone. Yang kedua adalah pemanfaatan media internet serta teknologi informasi. Pemanfaatan media internet serta teknologi informasi ini oleh penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Bogor merupakan intensitas akses internet atau gambaran berupa berapa lama dan seberapa sering penyuluh perikanan tersebut memanfaatkan atau memberdayakan suatu media internet atau teknologi informasi tersebut. Sebagian besar penyuluh memiliki persepsi bahwa dengan penggunaan media internet memberikan mereka kemudahan untuk mengakses informasi. Penyuluh perikanan berpendapat bahwa informasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan dan kualitas informasi dapat meningkatkan kualitas dari penyuluh itu sendiri. Jadi penyuluh perikanan ini dapat mengemban semua tugasnya secara efektif melalui teknologi informasi. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Jadi kesimpulan saya yaitu penyuluh perikanan dalam melakukan aktivitasnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan harus sering menggunakan media yang berbasis teknologi informasi agar terbiasa dan mampu untuk memanfaatkannya serta mampu menggunakannya, yaitu teknologi yang efektif dan efisien. Setelah adanya kegiatan penyuluhan, sasaran penyuluhan banyak merasakan manfaatnya dari adanya teknologi informasi dan tidak sedikit dari mereka yang menerapkannya dalam kegiatan mereka lakukan. Saran saya, peneliti menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan perangkat yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, yaitu karena peneliti yakin para rekan-rekan dan adik-adik kelas pasti bisa membuat dan mengembangkan ini jauh lebih baik daripada yang telah ada. Karena itu kita harus belajar lagi agar kedepannya yang lebih baik. Namun walaupun demikian, peneliti memberi saran yang mungkin dapat membantu. Demikianlah hal-hal yang dapat dikemukakan sebagai saran dan usul. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Segala kritikan dan saran peneliti berterima kasih dengan senang hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi penulisan karya tulis ilmiah ini dan berguna bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Daftar pustaka seperti pada lampiran tersebut.
Terima kasih. Itu kurang lebihnya presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah ucapan maupun perbuatan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.